Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan belajar OSN Fisika pada chapter 11, pertemuan ke-11. Kita masih membahas soal-soal dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal nomor 1 pada pertemuan kali ini. Dua balok identik bermassa M ini diikatkan bersama oleh tali ringan dan dibatasi untuk bergerak sepanjang bidang dengan kemiringan theta terhadap horizontal. Balok atas dihubungkan dengan balok ketiga yang belum diketahui. Bermassa M menggunakan tali ringan melewati katrol ringan dan licin. Sekarang kita lanjutkan. Asumsikan koefisien gesek statis antara balok dan permukaan bidang miring adalah μs untuk kinetisnya adalah μk dengan percepatan g konstan. Maka dengan demikian berapa massa balok ketiga M agar balok-balok akan mulai meluncur menaiki bidang miring. Jadi ini naik, ini M-nya turun. Andai kata sekarang tali antara dua balok identik dipotong, berapa percepatan balok bawah dan percepatan balok atas pada bidang miring. Kita bahas bersama-sama yang diketahui. M1, M2 sama dengan M, M3 sama dengan M besar. Maka yang A, massa balok ketiga M agar balok-balok akan mulai meluncur menaiki bidang. Berapakah M-nya? Kemudian yang B, percepatan balok bawah dan percepatan balok atas pada bidang miring bila diantara balok identik dipotong A1 dan A2. Kita lanjutkan. Massa balok M agar balok-balok akan mulai meluncur menaiki bidang miring. Berapakah M besarnya? Maka kita perhatikan dulu diagramnya masing-masing. Karena balok akan meluncur naik, maka gaya gesekannya adalah berlawanan dengan arah T1 dan T2. Begitu seterusnya pada T2 dengan MG, MG-nya berarah positif, ini berarah negatif. Maka dengan demikian percepatan pada masing-masing benda. Kita lihat pada benda 1, benda M1 atau 1, maka T1 dikurangi F gaya gesekannya, maka dengan demikian pada gaya normalnya juga sebanding dengan gaya gesekannya, maka F sama dengan μs akan mulai meluncur. Maka F sama dengan μs mg cos theta ini. Kemudian pada sumbu X-nya, syarat sumbu X, T1 dikurangi F dikurangi mg sin theta. Di sini mg sin theta sama dengan 0, mulai meluncur, mulai akan meluncur. Maka T1 sama dengan dikurangi μs mg cos theta dikurangi mg sin theta, sama dengan 0. Ini adalah pada benda 1. Pada benda yang kedua, ini juga sama, ada T2, ada T1, ada mg2 di sini, atau mg sin theta. Ada
mu mk cos theta. Maka ini sama saja ya. Karena masanya sama-sama M. Maka dengan demikian yang salah dengan sumbu X, T2 dikurangi T1 dikurangi F dikurangi MK sin theta sama dengan 0. Ya. Ini sudah ada T1-nya ini. Kemudian ini sudah ada M mu S MK cos theta. Maka T2 ini menjadi sama ya. Sama-sama kita ambil menjadi negatif 2 mu S MK cos theta dikurangi dengan 2 MK sin theta ya. Ini ada MK sin theta, ini ada MK sin theta, ada mu S MK cos theta. Maka sama-sama menjadi 2 kalinya. Ini adalah disebut sebagai persamaan 2. Kita lanjutkan. Nah, pada benda M. Nah, ini adalah MK dikurangi T2 sama dengan 0. Sehingga T2-nya sama dengan MK. Ini adalah persamaan 3. Jadi masing-masing benda inilah persamaannya ya. Bisa diperhatikan masing-masing ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah pada persamaan 2 yang diambil dengan persamaan 3 karena sama-sama memiliki harga T2. Sehingga persamaannya digabungkan, maka massa benda M besar bisa dicari dari 2 persamaan ini ya. Maka disubstitusikan menjadi 2 mu S MK cos theta sama ditambah 2 MK sin theta sama dengan MK. K dibagi K ya. Ini menjadi 1, K dibagi K 1 ya. Maka persamaannya menjadi M sama dengan dikumpulkan 2M-nya. 2M-nya perkalian dari ya dikalikan perkalian dari mu S cos theta ditambah sin theta. Inilah yang diinginkan pada massa benda M. Berapa harganya adalah 2 kali massanya pada balok identik ya. Dan sebanding dengan jumlah dari mu S cos theta ditambah dengan sin theta. Kita lanjutkan percepatan balok bawah dan balok atas pada bidang miring apabila pada antara balok identik dipotong ya. A1 dengan A2 berapa? Kita lihat ya. A1 adalah percepatan yang turun, A2 adalah percepatan yang naik. Maka dengan demikian inilah gambarnya ya. Jadi kalau benda satu turun maka gaya gesekannya berlawanan arah dengan yang kedua ya. Maka ini bentuk diagram gaya yang bekerja pada benda. Gerak benda pada M1. Benda tepat akan bergerak ya. Maka dengan demikian F dikurangi ya. F dikurangi ya. MK sin theta sama dengan 0. Maka persamaan di sini ya. F adalah mu S MK cos theta sama dengan MK sin theta. Maka gaya gesek kinetiknya adalah sin theta dibagi dengan cos theta itu sama dengan tangen theta. Jadi pada benda pertama mu S-nya sudah ketemu tangen theta. Kita lihat pada benda kedua ya. Benda pertama ya. Kita lihat ya. Berarti kalau pada benda pertama ya, ini adalah kalau benda pertama itu sudah turun, maka ini adalah MK sin theta. Maaf ya, ini jadi ini pada waktu benda akan bergerak ya, maka ketemunya mu S-nya sama dengan tangen theta. Sekarang pada benda M1 betul-betul menuruni bidang ya, maka MK sin theta dikurangi FK gaya kinetiknya, gaya gesek kinetiknya sama dengan M dikalikan dengan A1. Maka dengan demikian ya, kita ambil faktornya di sini. Nah, mu K MK cos theta
dikurangi MG sin theta sama dengan M dikalikan dengan A1, maka A1-nya sama dengan ya M-nya dibagi, ini dikumpulkan M-nya dibagi dengan M adalah 1, sehingga tinggal persamaan A1-nya adalah mu K G cos theta dikurangi G sin theta. Ya. Ini pembuktian setelah M1 betul-betul menuruni bidang. Itulah yang diinginkan pada benda M1. Kita lanjutkan pada benda M. Maka MG dikurangi T2 itu sama dengan MA2. Ya. Berarti benda M besar ini betul-betul turun karena apa? MG-nya bertanda positif. Maka T2-nya sama dengan MG dikurangi ya, MA2. Maka dengan demikian pada gerak M2 ya, itu naik berarti. Maka dengan demikian koefisien pada waktu akan mau naik itu sama saja F sama dengan mu S MG cos theta. Maka dengan demikian T2 dikurangi F dikurangi MG sin theta sama dengan M dikalikan dengan A2. Maka dengan demikian ya dimasukkan menjadi ya T2 dikurangi mu S MG cos theta dikurangi MG sin theta sama dengan MA2. Maka dengan demikian ini sudah ada T2, di sini juga sudah ada T2, sehingga T2 sama dengan mu S MG cos theta ditambah MG sin theta ditambah MA2. Digabungkan persamaannya, maka A2-nya menjadi MG dikurangi MA2 itu sama dengan mu S MG cos theta ditambah MG sin theta ditambah MA2. Kenapa sama-sama A2? Karena masih terhubung dengan tali, yaitu maka sistemnya percepatannya adalah pada percepatan yang sama, disebut sebagai A2. Maka dengan demikian ya, nah ini dikumpulkan menjadi bentuk dari M ditambah M dikalikan A2 ini ya. Ini ke sana bertanda positif ya. Maka dengan demikian MG ini dipindah ke ruas kiri menjadi MG dikurangi M kecil G sin theta dikurangi mu S M kecil G cos theta. Maka dengan demikian ya persamaannya menjadi ya MG dikurangi MG perkalian dari sin theta ya dikurangi ya mu S cos theta ya. Maka dengan demikian dibagi dengan M besar ditambah dengan M kecil. Ini adalah persamaan yang diinginkan ya pada A2 setelah dipotong di antara balok identiknya. Maka yang berhubungan dengan M besar adalah pada balok yang kedua, balok yang pertama berdiri sendiri. Tadi ketemunya sudah ketemu A1 itu sama dengan mu S ya. Mu S mu K cos theta dikurangi dengan sin theta ya. Maka dengan demikian persamaan percepatan A2 ya sama dengan A untuk benda M besar dengan M kecil tapi pada balok yang kedua ya. Maka dengan demikian A-nya sama dengan MG dikurangi MG perkalian dari sin theta dikurangi mu S cos theta dibagi dengan M besar ditambah dengan M kecil. Jadi inilah keseluruhan pada soal nomor 1 ya. Dan kita sudah bahas bersama-sama soal nomor 1 ini ya. Yang membedakan itu pada waktu dipotong berarti pada benda yang pertama akan turun dan juga menuruni bidang ya. Maka dengan demikian tadi sudah ketemu mu S-nya itu sama dengan tangan theta, A1-nya sama dengan mu S cos theta dikurangi sin theta. Pada A2 ya, karena M besar dengan M2 terhubung, maka percepatannya sama.
Sehingga MG dikurangi MG perkalian sin theta dikurangi mu S cos theta dibagi M besar ditambah dengan M kecil. Itulah keseluruhan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga kita bisa memahami persoalan-persoalan yang terjadi pada dinamika gerak lurus, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.